Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sabidin dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi tentang penentuan harga pokok produk. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu pengertian penentuan harga pokok produksi. Menurut Bustami dan Nurlela 2013-49 menyatakan bahwa harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga produk produksi adalah pokok biaya yang baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan tinggi rendahnya imbalan yang dapat oleh produsen atas biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selama periode tertentu. Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itulah tadi yang saya jelaskan tentang pengertian penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu tujuan penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Penentuan harga pokok sangat penting dalam suatu perusahaan karena merupakan salah satu elemen yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indah Bonita. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode full costing. Mulyadi menyatakan bahwa full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Widi Lestari Ningtyas mengatakan bahwa full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap, ditambah dengan biaya non-produksi. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur harga pokok produk menurut metode ini meliputi penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor atas penjualan. Adapun biaya komersialnya meliputi pemasaran, administrasi dan umum, serta laba bersih. Itulah materi yang saya jelaskan tentang metode full costing, dan metode variable costing akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Nur Indah Bonita, yaitu variable costing. Menurut Widi Lestari Ningtyas at al. menyatakan bahwa variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Metode variable costing ini dikenal dengan nama direct costing. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Albab Supriyadi. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai
unsur-unsur harga pokok produksi. Nah, unsur-unsurnya itu ada beberapa. Ada yang pertama itu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, kita mulai dari biaya bahan baku. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahan baku itu merupakan bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Biaya ini mudah ditelusuri ke tiap unit barang yang dihasilkan atau ke suatu tahapan produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dibebankan secara langsung ke satuan hasil produk yang diproduksi atau ke proses produksi. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa bahan baku itu adalah bahan mentah atau bahan yang setengah jadi, yang siap dikerjakan atau siap diubah untuk menjadi sebuah produk yang sangat berkualitas. Nah, biasanya bahan baku ini pasti diperlukan oleh perusahaan, karena dalam pembelian sebuah bahan baku kita memerlukan biaya-biaya. Nah, disinilah timbul yang namanya biaya bahan baku tersebut, agar bahan baku itu bisa digunakan di sebuah perusahaan untuk menjadi sebuah karya atau sebuah hasil yang sangat berkualitas atau produk yang berkualitas. Nah, selanjutnya yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja itu adalah seperti karyawan. Di sini kita perlu ketahui bahwa tenaga kerja langsung itu yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan menjadi produk jadi tersebut. Nah, tenaga kerja langsung biasanya itu seperti karyawan-karyawan yang berada di produksi tersebut, di sebuah perusahaan produksi. Nah, di sini tenaga kerja langsung itu mendapatkan timbulnya biaya-biaya untuk karyawan tersebut, misalnya upah yang diberikan dari sebuah perusahaan ke karyawan-karyawannya. Inilah yang dimaksud namanya biaya tenaga kerja langsung. Terus yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya di mana produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini disebut juga biaya produksi tak langsung. Dalam biaya overhead pabrik tidak termasuk biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Karena biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum tidak timbul dalam proses produksi. Di sini kita bisa memahami bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya di mana kita selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya contoh pembelian alat-alat untuk melakukan proses produksi pada sebuah perusahaan, dan contohnya juga kayak pabrik atau mesin yang diperlukan atau perbaikan mesin. Nah, semua itu perlu biaya di luar dari tenaga kerja dan bahan baku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan membahas materi mengenai cara menghitung harga pokok produksi. Cara menghitung harga pokok produksi adalah memperhitungkan semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan persediaan, termasuk bahan langsung, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Cara menghitung harga pokok produksi adalah langkah untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang biaya produksi secara keseluruhan dan bagaimana biaya ini berdampak pada laba perusahaan. Harga pokok produksi adalah perhitungan total biaya produksi perusahaan. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi adalah harga pokok produksi sama dengan
biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.